Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Alhamdulillah kemarin saya dapat kerjaan jadi interpreter lagi. Kali ini dalam 1 minggu saya pergi ke beberapa tempat untuk jadi interpreter. Tempat yang pertama adalah kantor Telkomsel. Mungkin untuk kalian yang pernah atau sedang tinggal di Indonesia udah tahu ya Telkomsel itu perusahaan apa. Kayaknya Telkomsel itu sama kayak NTT di Jepang kali ya. Di sana saya nerjemahin meeting antara perusahaan fintech dengan Telkomsel. Pas mau ke kantor Telkomsel, saya kehujanan di jalan. Jadi sepatu, baju, dan celana saya basah. Tapi karena pakai serba hitam, jadi basahnya nggak kelihatan. Terus minggu kemarin saya juga ikut rombongan kampus ke perusahaan Jepang. Kali ini kami adain kunjungan ke salah satu mitra kerja kami, yaitu Bank J-Trust. Di bank ini ada beberapa alumni Universitas Dharma Persada yang kerja. Terus ada 2 orang mahasiswa saya yang lagi magang di sana. Waktu itu saya ikut kunjungan sebagai wakil dari fakultas, tapi ujung-ujungnya saya jadi interpreter juga. Di bank itu ternyata ada interpreter juga. Dia nerjemahin kata-kata atasannya, yaitu pimpinan J-Trust. Nah, kalau saya nerjemahin kata-kata rektor Universitas Dharma Persada. Penerjemah J-Trust kayaknya udah berpengalaman ya. Proses nerjemahinnya itu lancar banget. Terus pas mau kunjungan ke Bank J-Trust, sol sepatu saya jebol lagi. Aduh, saya panik banget. Pas berangkat dari rumah sih kayaknya baik-baik aja, tapi pas sampai di kampus ternyata bagian sol paling bawahnya copot. Copotnya emang nggak semua sih, cuma sebagian aja. Tapi kayaknya nggak bagus ya kalau saya kunjungan ke Bank J-Trust dengan kondisi sepatu kayak gitu. Saya terus cari lem super ke fotokopian di dekat kantin. Untung fotokopiannya jual lem super, jadi saya bisa benerin sol sepatu yang jebol tadi. Sepatu ini emang udah lama banget saya pakai, mungkin sekitar 6 tahunan kali ya. Bagian atasnya sih masih bagus, cuma solnya aja nih bermasalah. Oke, itu tadi catatan keseharian saya. Sebelum saya lanjutin, saya mau ucapin makasih dulu ke tim Japanesia yang udah bantu saya buat video ini. Ada yang nerjemahin, terus ada yang edit juga. Makasih banyak ya. Oke, di video sebelumnya saya ngomongin tentang botol yang saya pakai untuk cebok ya. Masih ingat nggak? Nah, ada salah satu penonton yang kasih komentar ke saya mengenai itu. Dia bilang kalau dia pengen tahu tentang kebiasaan orang Indonesia pas di toilet atau di kamar mandi. Sebenarnya kalau di toilet dan di kamar mandi itu ya pada dasarnya kebiasaan orang di mana-mana sama aja sih. Kalau di toilet itu kalau nggak buang air besar ya buang air kecil. Nah, kalau di kamar mandi juga sama. Intinya kalau di kamar mandi itu semua orang ya bersihin badan pakai air ya. Tapi kalau kamar mandi emang bentuk fisik kamar mandi di Jepang dan Indonesia itu udah beda. Jadi pasti kebiasaannya juga beda ya. Pertama kita lihat dulu. Nggak apa-apa. Nggak masuk kan itu? Nggak, mau masuk juga boleh. Sini. Ngapain? Pertama kita lihat dari kamar mandi dulu ya. Kalau orang Jepang, kan kalau nanya udah mandi atau belum itu nanyanya "Ofuro ni hairimashita ka?" gitu ya. Nah, kalau orang Indonesia nanyanya "Udah mandi atau belum?" gitu. Terus kalau masuk ke dalam kamar mandi rumahnya orang Indonesia itu rata-rata isinya bak mandi, terus di sebelahnya ada toilet. Bak mandi ini ada yang terbuat dari batu bata dan semen, terus dilapisi keramik kayak gini. Ada juga yang terbuat dari plastik atau fiberglass. Terus toiletnya ada yang toilet jongkok, terus ada juga yang toilet duduk. Kalau di Jepang kan rata-rata pakai toilet duduk ya. Nah, kalau di Indonesia masih banyak rumah yang pakai toilet jongkok. Terus kalau kamar mandi orang Indonesia yang biasa kayak saya, kayaknya nggak ada bagian atau ruangan untuk buka dan pakai bajunya gitu. Jadi kalau habis mandi ya pakai bajunya di dalam kamar mandi. Kamar mandinya itu biasanya selalu dalam keadaan basah, jadi
perlu hati-hati. Apalagi kalau pakai celana panjang. Perlu keahlian khusus supaya celana panjangnya nggak basah. Kamar mandi sama toilet yang saya omongin sekarang itu adalah kamar mandi sama toiletnya orang Indonesia yang umum ya. Kalau orang Indonesia yang nggak umum alias kalangan menengah ke atas ya mungkin kondisinya sama kayak di Jepang. Misalnya pakai shower, terus ada bathtubnya, ada air panasnya, dan lain-lain. Jadi kalau orang Indonesia mandi itu caranya pertama ambil air pakai alat yang namanya gayung. Terus mengguyurkan air dari gayung ke badannya. Jadi bahasa Jepangnya mizu o abiru gitu ya. Terus kalau pas habis buang air besar atau buang air kecil, orang Indonesia biasanya bersihin bagian sensitifnya pakai air. Jadi kalau kalian main ke rumah orang Indonesia dan pakai toiletnya, kayaknya harus bawa tisu sendiri. Soalnya di toilet atau kamar mandi orang Indonesia pada umumnya nggak ada tisu. Nah, kalau habis buang air besar, orang Indonesia itu biasanya banjur bagian sensitifnya pakai air sampai bersih. Terus cuci bagian sensitifnya pakai sabun. Nah, waktu nyucinya ada yang pakai jari, ada juga yang pakai bagian pinggir tangannya. Yang dipakai tangan kiri ya. Habis itu ya pasti cuci tangan lagi. Terus kalau di toilet di kantor-kantor biasanya ada bagian khusus untuk wudhu. Wudhu itu adalah kegiatan menyucikan diri sebelum sholat. Tempat wudhu ini memang biasanya ada di toilet di kantor-kantor, tapi bukan berarti ada di semua kantor ya. Ada juga gedung-gedung perkantoran yang sediain tempat sulu. Ada juga gedung-gedung perkantoran yang sediain tempat sholat khusus. Jadi di toiletnya nggak ada tempat wudhu. Nah, kalau laki-laki habis kencing atau buang air kecil, kami juga harus bersihin bagian sensitif kami pakai air. Nah, kalau di Indonesia, di bagian atas toilet laki-laki biasanya ada bagian seperti pipa kecil yang muncul keluar seperti ini. Nah, pas ngebersihin air kencingnya, nanti akan muncul air juga dari sini. Nah, air itulah yang kami pakai untuk bersihin bagian sensitif. Nah, kalau di toilet laki-laki di Jepang, kan nggak ada bagian pipa kecil tadi ya. Jadi biasanya kalau di toilet di Jepang, ya saya ambil tisu dulu sebelum ke toilet. Terus kalau perempuan yang pakai hijab, biasanya buka hijabnya pas mau wudhu. Soalnya salah satu tata cara wudhu itu adalah cuci bagian rambut. Cucinya sedikit aja ya, bukan cuci semua. Ada yang buka semua hijabnya, ada juga yang cuma dikendorin aja sedikit. Habis selesai wudhu, hijabnya dipakai atau dirapiin lagi. Hijab itu ada yang biasa, ada juga hijab praktis. Nah, kalau hijab praktis itu cara pakainya gampang banget. Tinggal masukin kepala ke dalam hijab, terus diikat aja. Oke, jadi itu kira-kira gambaran kegiatan orang Indonesia di toilet dan kamar mandi. Nanti kalau ada yang belum jelas, tulis aja di kolom komentar ya. Hai, ここからは日本語で話します。今回の動画でインドネシア人のトイレやお風呂などに関する事情について、お話ししましたけれどもいかがでしたでしょうか。ジャカルタとかのようなインドネシアの大都市で働いて暮らしている皆さんは普通のインドネシア人の家のトイレとかお風呂とかを見たり使ったりしたことないかもしれないんですけれども、この動画でそれらのイメージが少しでもできたらいいなと思います。さて今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はウジュンウジュンニャです。ウジュンというのは名詞で何かのてっぺんとか先とか突き当たりとかという意味で、インドネシア人の日常会話で割と、結構使われているんじゃないかなと思いますけれども、皆さんは実際に使ったりインドネシア人から聞いたりしたことはありますか？では、まずウジュンの例文を見ていきましょう。例えばrumah saya ada di ujung jalan ini, ayo main ke rumah saya sebentar という文章で、意味は
私の家はこの道の突き当たりにあります。ちょっと遊びに来てくださいという意味です。もう一つ例文を見ましょう。例えば、saya udah coba pikirkan, tapi masalah ini seperti nggak ada ujungnya という文章で、意味は私は考えてみましたけれども、この問題は終わりが見えないように感じますという意味です。では、今回の日記に出たのはujung-ujungnyaというフレーズですね。意味は、結局とか最終的にとかという意味ですけれども、ujung-ujungnyaはマイナスのイメージがあって、物事が話者にとって結局良くない状況になってしまうということを表しています。では、ujung-ujungnyaの例文を見ましょう。例えば、saya sudah berusaha keras tapi ujung-ujungnya tetap gagal という文章で、意味は努力はしましたけれども結局やっぱり失敗しましたという意味です。次の例文を見ましょう。例えば、kita sudah diskusi lama tapi ujung-ujungnya harus ikut pendapat atasan juga という文章で、意味は、長い時間をかけて議論をしましたけれども結局上司の意見に従わないといけないという意味です。もう一つ例文を見ましょう。例えば、percuma debat sama dia, ujung-ujungnya pasti saya yang disalahkan という文章で、意味は彼と口論しても無駄だ。結局責められるのは絶対私ですという意味です。今3つujung-ujungnyaの例文を見ましたけれども、いかがでしたでしょうか。やっぱりマイナスのイメージがありますね。皆さん、先ほどの例文で表している状況に置かれたことはありますか。あったらぜひコメント欄にインドネシア語でujung-ujungnya使って表してみてください。皆さんのコメントをお待ちしております。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリーニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひ、この動画を見てインドネシア語のインプットをたくさん吸収してインドネシア語を身につけてください。文脈がなんとなく分かってちょっとだけ理解している程度でも十分です。ジャパネシアに毎週このハリーニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye.